PPT-nya Mbak Ayan yang buka ya. Assalamualaikum, Prof. Ya, boleh. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Maaf, Prof, suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dimulai apa belum? Belum, Prof. Ya, silakan kita mulai ya. Kita mulai dengan basmalah. Mari. Bismillah. Silakan kita mulai. Ya, saya buka ya Mbak Ayan. Ya, silakan Pak Hudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ba'du. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Zainun Kamal MA. Yang terhormat teman-temanku sekalian. Hari ini kami ingin mempresentasikan makalah berjudul Al-Farabi dan Ibnu Sina, mata kuliah Filsafat Ilmu dan Tasawuf, dengan kelompok 3, yaitu Bapak Sunardi, Ibu Nur Aini, dan saya sendiri. Langsung saja di pendahuluan. Ya, perkembangan pemikiran filsafat Islam dalam mengkaji pengetahuan sesungguhnya tidak terlepas dari sumbangsi pemikiran dua tokoh filsafat Islam pada masanya, yakni Al-Farabi dan Ibnu Sina. Kedua tokoh inilah yang juga disinyalir mengilhami masa pencerahan peradaban Eropa, terutama dari segi ilmu pengetahuan sains, sehingga menjadi peradaban yang cukup maju hingga saat ini. Kemudian masuk ke kajian isi, yaitu menelaah konsep dasar pemikiran filsafat Al-Farabi. Yang pertama yaitu Tuhan dan sifat-sifatnya. Al-Farabi dalam risalahnya tentang politik menyatakan bahwa upaya pertama yang harus dilakukan seseorang ialah mengetahui adanya pencipta bagi alam dengan segala bagiannya, melalui pengamatan terhadap segala yang maujud dengan mempertanyakan apakah masing-masing bagian maujud ini memiliki sebab atau bukan. Melalui upaya induksi, orang akan mengetahui bahwa ada sebab bagi tiap sesuatu. Kemudian, kata Al-Farabi, hendaklah orang itu memperhatikan sebab-sebab yang dekat dan mempertanyakan apakah rangkaian sebab-sebab itu akan berlanjut tanpa akhir atau sebaliknya. Next, Mbak ini selanjutnya. Adalah mustahil, kata Al-Farabi, bahwa sebab-sebab itu berlanjut tanpa akhir. Karena apa yang tak berakhir tidak bisa diketahui atau dipahami. Sekiranya A menjadi sebab bagi B, B menjadi sebab bagi C, dan C menjadi sebab bagi A, maka itu berarti bahwa A menjadi sebab bagi dirinya. Dan hal itu mustahil, kata Al-Farabi. Jadi sebab-sebab itu mestilah ada akhirnya. Dan sebab paling akhir dari sebab yang banyak itu adalah yang Maha Esa, Al-Wahid. Sebab dari segala sebab pastilah ada dan Esa. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Next Mbak ini. Yang kedua yaitu pencipta alam secara emanasi. Berbeda dengan Al-Kindi yang berpandangan bahwa alam semesta ini diciptakan Tuhan dari tidak ada, creation ex nihilo, menjadi ada. Al-Farabi cenderung memahami penciptaan alam
oleh Tuhan melalui proses emanasi sejak zaman azali, sehingga tergambar bahwa penciptaan alam oleh Tuhan bukan dari tidak ada menjadi ada. Menurut Al-Farabi, hanya Tuhan saja yang ada dengan sendirinya, tanpa sebab dari luar dirinya. Dan karena itu ia sebut wajib al-wujud lizati, yang mesti ada karena dirinya sendiri. Darinya memancar segenap alam ciptaannya, baik yang bersifat rohani, imateri, maupun yang bersifat jasmani, materi. Segenap alam tidaklah ada dengan sendirinya, tapi akan karena sebab diciptakan atau dipancarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Al-Farabi menyebut alam itu mukmin al-wujud li zati, wajib al-wujud li ghairi. Boleh ada dilihat dari dirinya, mesti ada karena sebab di luar dirinya. Al-Farabi tidak mengakui praeksistensi jiwa manusia. Bagi Al-Farabi, jiwa manusia itu dipancarkan oleh akal X, manakala suatu tubuh sudah siap untuk menerimanya. Ia juga mengingkari reinkarnasi jiwa, perpindahan jiwa secara berulang-ulang dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Demikianlah pandangan Al-Farabi tentang jiwa manusia, tidak sepenuhnya mengikuti Plato dan tidak sepenuhnya mengikuti Aristoteles. Saya ya, Pak. Lanjut ya. Baik, selanjutnya yang keempat. Falsafat kenabian. Jadi sebagai seorang filosof muslim, Al-Farabi itu melawan pandangan yang menafikan kenabian. Al-Farabi adalah seorang nasionalis, tapi bukan rasionalis yang mengingkari adanya wahyu Tuhan. Sejalan dengan pandangan segenap ulama atau umat Islam, Al-Farabi menunjukkan bahwa kenabian itu adalah sesuatu yang diperoleh manusia utama, yang disebut nabi atau rasul, bukan melalui upaya mereka. Ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada para nabi bukanlah diperoleh mereka melalui upaya keras mereka membersihkan jiwa mereka atau melalui upaya keras menguasai sebanyak mungkin ide-ide saintifik. Jiwa para nabi tanpa dilatih untuk membersihkan diri dan tanpa dilatih berpikir seperti calon filosof telah berada dalam kondisi siap menerima ide-ide atau ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan melalui Ruh Al-Quds atau akal aktif. Yang kelima, hidup sesudah mati. Mengenai hidup sesudah mati ini, yakni hidupnya di akhirat. Al-Farabi seperti Al-Kindi memiliki pandangan bahwa kehidupan manusia di akhirat adalah bersifat rohaniah tanpa jasmani. Bagi Al-Farabi, manusia pada hakikatnya adalah jiwanya, bukan tubuhnya, dan yang pantas disebut jiwa manusia adalah jiwa yang sudah memiliki akal praktis dan teoritis secara aktual. Bila belum dimiliki secara aktual, maka jiwa itu belum dapat disebut jiwa manusia. Dan itu berarti masih sama saja dengan jiwa binatang. Bagi Al-Farabi, hanya jiwa manusia yang mengalami kekekalan di akhirat, baik dalam kebahagiaan maupun azab penderitaan. Alhamdulillah. Jiwa yang pernah hidup pada tubuh manusia tapi tidak mengaktualkan adanya akal praktis dan teoritis akan hancur bersama hancurnya badan. Dan adapun karya-karya Al-Farabi, sebagian besar dari karya tulisnya telah hilang atau belum ditemukan. Karya tulisnya sudah ditemukan, sebagian sudah diterbitkan, dan sebagian lagi masih dalam bentuk manuskrip. Di antara karya tulisnya itu yang pertama ada kitab Ar-Rohel, Al-Madinah, Al-Fadilah. Kitab ini tentang pandangan-pandangan penduduk kota utama. Dan adapun kitab
Ihsa al-Ulum. Kitab ini tentang perincian pengetahuan. Risalah fi al-Aql. Kitab ini menjelaskan tentang akal. Risalah fi Isbat al-Mufarriqor. Tentang wujud-wujud rohaniyah. Tahsil as-Sa'adah, yaitu kitab yang membahas tentang upaya mewujudkan kebahagiaan. Masail falsafiyah wa ajwiba anaha. Kitab ini menjelaskan tentang masalah-masalah falsafat dan jawabannya. Al-Ibanah an Lord Aristoteles. Kitab ini menjelaskan tentang pemikiran Aristoteles. Dan kitab Bain Aflatun wa Aristu al-Jam by Ar-Ro'yan al-Hakimain. Kitab ini menjelaskan tentang persesuaian pendapat Plato dengan Aristoteles. Selanjutnya B. Meninjau konsep dasar pemikiran filsafat Ibnu Sina. Yang pertama, wajib al-wujud, mukmin al-wujud. Ibnu Sina dalam tulisannya berupaya menjelaskan pengertian wajib al-wujud yang mesti ada dan mukmin al-wujud, artinya yang boleh ada. Wajib al-wujud ini adalah wujud yang memiliki akal mestilah ada dan mustahil tidak ada. Sedangkan mukmin al-wujud adalah wujud yang menurut akal tidak mesti ada, tidak mesti tidak ada, atau tidak mustahil ada, tapi boleh ada dan boleh pula tidak ada. Wajib al-wujud dapat pula dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, wajib al-wujud zati, yang mesti ada dan mesti selamanya ada karena dirinya sendiri. Yang kedua, wajib al-wujud ghairi, yang mesti ada karena yang lain. Oke, Bu. Saya, Bu. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Sunardi. Yang kedua, Qadim dan Muhdas. Ibnu Sina dalam tulisannya berupaya menjelaskan pengertian Qadim, sesuatu yang tidak ada awalnya, dan Muhdas, sesuatu yang dijadikan atau diciptakan. Menurutnya ada dua macam Qadim, yaitu Qadim dari segi substansi dan Qadim dari segi waktu. Qadim dari segi substansi berarti substansinya itu ada dengan sendirinya, tidak berasal dari substansi yang lain. Qadim dari segi waktu berarti substansinya tidak pernah tidak ada di masa lalu atau tidak didahului oleh waktu. Next. Ayo, Bu. Ya. Muhdas juga dua macam, yaitu muhdas dari segi substansi dan muhdas dari segi waktu. Muhdas dari segi substansi berarti substansinya diciptakan atau keberadaan substansinya bergantung pada substansi yang lain. Muhdas dari segi waktu berarti suatu yang pernah tidak ada dan kemudian ada karena diciptakan atau diwujudkan. Atau dengan kata lain, pada awalnya ia tidak ada, kemudian ada. 3. Teori emanasi. Dalam teori emanasi, Ibnu Sina hampir tidak berbeda sama sekali dengan teori emanasi yang telah lebih dahulu dikemukakan oleh Al-Farabi. Dari Tuhan memancar 10 akal. Akal 1 sampai dengan akal 10 jiwa atau 9 jiwa langit dan 1 jiwa bumi. Bingung-bingung nih Pak ya. Dan 10 raga, 9 raga langit dan 1 raga bumi. Emanasi itu adalah akibat aktivitas mengetahui atau berpikir. Tuhan berpikir tentang dirinya, maka memancar akal 1. Akal 1 memiliki 3 aktivitas berpikir, yaitu I. Berpikir tentang Tuhan. 2. Berpikir tentang dirinya sebagai wajib al-wujud karena Tuhan. Dan 3. Berpikir tentang dirinya sebagai mukmin wujud substansi sendiri.
Ya Bu. Hilang lagi. Mana nih? Kok hilang Bu? Oke, 4. Mana nih? 4 Tuhan akal. Udah hilang lagi. Hilang. Baik Tuhan maupun akal-akalan ukul dan jiwa-jiwa nufus adalah substansi yang imateri. Tuhan dan akal-akal selain imateri juga selamanya terpisah dari materi atau tubuh. Tuhan mengatur segenap alam melalui akal-akal. Akal-akal adalah mengatur materi atau tubuh secara tidak langsung. Sedang yang lain mengatur atau mengendalikan materi atau tubuh. Pengaturannya langsung adalah jiwa langit pertama itu sendiri. Akal kedua adalah pengatur tidak langsung terhadap raga langit kedua. Sedang pengatur terhadap raga langit kedua adalah jiwa langit kedua itu sendiri. Demikianlah seterusnya dengan akal-akal berikutnya. Lanjut Bu. Ya, bab ketiga penutup. Kesimpulan. Dari pembahasan tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa 2 orang filosof ternama dunia, Al-Farabi dan Ibnu Sina ini adalah yang membawa tonggak filsafat Islam yang kemudian diikuti oleh para filosof setelahnya. Dari karya-karya mereka lah sehingga membuat dunia tercerahkan baik dalam bidang kedokteran maupun dalam bidang keilmuan yang lain seperti filsafat, emanasi, dan jiwa yang telah penulis sebutkan dalam pembahasan tersebut. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Sunardi dan Mbak ini adalah presentasi kami tentang Al-Farabi dan Ibnu Sina. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau memberi masukan. Kalau yang mau bertanya silakan langsung ke Pak dosen ya. Silakan Bapak Ibu. Saya yang punya makalah aja bingung nih makalah. Silakan Pak. Latif. Assalamualaikum, Pak. Saya mau nanya nih. Yoi. Iya, saya mau nanya nggak ribet-ribet, nggak susah-susah. Saya cuma minta penjelasan yang tadi aja tuh, masalah emanasi yang tadi tuh. Coba dong sedikit kasih contoh atau sedikit kasih apa lagi ya, supaya lebih memahami gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Latif atas pertanyaannya. Silakan Mbak Eni atau Pak Sunardi menjawab atau ada yang lain. Emanasi. Senior dulu, Pak Sunardi. Baik, itu emanasi. Saya kurang paham yang tadi mengenai tentang apa tuh ya namanya tuh, jiwa raga langit 1, jiwa Ya, langit 2. bentar Pak Latif. Pak Latif Yang satu itu, dulu. Pak, tolong penjelasan. Iya, tadi Ya, belum Pak dijawab sama Latif. saya Pak Latif. Sabar ya. Dulu. Agak sabaran banget ya. Emanasi belum dijawab. Tenang. Betul, Latif. Ayo Pak Nardi atau
Ini kenapa berhenti ya? Ya, jadi maksud dari emanasi ya. Contohnya ya, Latif. Jadi filsafat emanasi ini agak sulit ya dipahami secara detail karena apa? Ini filsafat. Bismillah, nanti teman-teman bantu jawab ya, atau nambahin. Emanasi dalam pemikiran Al-Farabi ini, yang dimaksudkan itu, Tuhan itu sebagai akal, berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran itu timbul suatu wujud yang lain. Maksudnya itu, Tuhan itu wujud pertama, dengan pemikiran adanya Tuhan, timbul lagi wujud kedua yang mempunyai substansi. Nah, yang wujud pertama itu disebut dengan akal pertama. Wujud kedua ini disebut dengan berpikir tentang wujud pertama. Dari pemikiran inilah timbul wujud ketiga. Nah, ini sangat ngeblank. Benar-benar tentang filsafat emanasi. Nah, dari wujud pertama yang keluar dari Tuhan itu disebut akal pertama. Nah, yang akal pertama itu kan mengandung dua segi. Ada yang segi pertamanya itu tabiat dari wujud yang ada. Yang kedua, dari segi lainnya itu wujudnya yang nyata yang terjadi karena adanya Tuhan sebagai Tuhan pencipta. Nah, sekalipun ada akal yang pertama yang disebut tunggal, namun pada dirinya terdapat bagian-bagian, yaitu adanya dua segi tersebut yang menjadi objek pemikirannya. Nah, dari pemikiran akal pertama, dalam kedudukannya sebagai wujud yang nyata karena adanya Tuhan, dan sebagai wujud yang mengetahui dirinya, maka keluarlah akal. Kali Pak Sunardi sama Pak Hubi atau yang lain mau menambahkan contoh dari filsafat emanasi. Apa sih emanasi itu gitu? Contohnya. Wajaida, Hobi keluar, Aim. Pak Hubi keluar. Dia atau tiba-tiba mati. Pak Sunardi. Nah, saya ditinggal sendiri ini. Bunda Julia mau menambahkan, Pak Saihuni, Bu Asmiati, Pak Topik, Pak Abu, semuanya, Bu Elvira, Mbak Nazma. Ayo Pak Nardi. Halo. Halo. Ini Halo. contoh emanasi. Iya. Halo. Ya. Bisa ya? Kau keluar ya? Ya. Oke. Jadi gini, yang kalau menurut ya Ibnu Sina, yang emanasi menurut Ibnu Sina yaitu kembali menyusun alam kreatif untuk tetap menjaga kekudusan Tuhan. Melalui filsafat jiwa, Ibnu Sina mendeskripsikan potensi manusia yang berada pada pilihan-pilihan yang membatasi nilai kemanusiaan. Melalui falsafah kenabian, Ibnu Sina mendeskripsikan potensi manusia yang dapat lebih dekat kepada Tuhan melalui sosok pilihan Tuhan. Sedangkan melalui filsafat wujud, Ibnu Sina sekali lagi mampu mengangkat citra positif manusia yang mampu menjangkau
esensi di dalam akal dan menangkap wujud di luar akal manusia. Kreativitas nalar yang dimiliki oleh Ibnu Sina menjadikan tokoh yang disegani oleh kawan maupun lawannya. Itu menurut Ibnu Sina untuk emanasi. Pak Latif. Ya, begitu Pak Latif. Gimana teman-teman? Kalau misalkan saya boleh nanya lagi, kira-kira bagaimana seorang Al-Farabi ini ataupun Ibnu Sina ini bisa membuktikan bahwa dengan kewujudan Tuhan itu melalui filsafatnya? Halo, kok sinyalnya nggak ada? Latif, Dia ngomong apa sih? pertanyaan apa sih? Dia ngomong apa? Baik, kita kembali ke layar ya. Kembali ke layar. Saya Halo, dengar ya tadi ya? Enggak, putus. silakan dibaca. Ada suara siapa? Latif, di chat aja chat. Ayo teman-teman kita diskusi tentang eman lebih jelas lagi, atau Prof-nya mau menambahkan? Lanjut saja dulu, Bu. Ya, Saya hanya ingin menyumbang pertanyaan, Bu. nah satu aja ya Pak Opik ya. Ya silakan Pak Opik. Ya, terima kasih Bu Aini. Oh, Bu Aini juga ya hari ini ya pemakalahnya ya. Bosan nih ketemu saya Bu Aini ya. Maaf nih. Tadi sudah dipaparkan ya sama Pak Hubi atau Pak Sunardi itu. Saya tadi terus menyimak konsep dan pandangan Al-Farabi tentang metafisika tadi itu. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh pemakalah itu, ada wajibul wujud dan mumkinul wujud ya. Tetapi konsep empiriknya itu, wajibul wujud itu kan tidak boleh tidak ada. Ada dengan sendirinya. Esa dan esensinya satu atau sama. Sehingga menjadi mustahil dan kemustahilan. Kalau adanya wujud lain, tergantung kepadanya. Artinya, bahwa wajibul wujud itu harus ada, karena kalau tidak ada, mustahil ada wujud lain karena yang lain tergantung kepadanya. Nah, ketika filsafat ini tidak didasarkan pada pemikiran yang radikal, sistematik, dan universal dalam basis agama, maka bagaimana konsep paradigma tersebut, yaitu wajibul wujud itu dikonversi pada tataran mata akal gitu. Karena Al-Farabi ini kan mengambil pemikirannya Aristoteles dan Plato itu. Itu pertanyaannya satu Bu Nuraini. Satu apa dua nih? Satu dulu Pak. Satu dulu. Ya. Terima kasih Bu Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Hubi menjawab. Boleh bantu menjawab Bu? Ya boleh, silakan. Setahu saya Ibnu Farabi itu pemikirannya bertolak belakang dengan Aristoteles. Jadi kalau menurut saya pemikiran-pemikiran Ibnu Farabi itu adalah pengembangan dari pemikiran-pemikiran yang non Aristoteles. Jadi dia lebih menyempurnakan dan lebih banyak menyanggah serta membantah pemikiran-pemikiran Aristoteles. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abu. Tambahan mungkin bagi Pak Abu. Ya Pak Opik. Ya silakan Pak. Justru di dalam
bukunya Filsafat Islam Profesor Dr. Hashim Shah Nasution, disebutkan di halaman 35 itu, di dalam metafisika Al-Farabi justru menggunakan pemikiran Aristoteles dan juga Neoplatonisme. Maka terkenal sekali Al-Farabi itu malah dia membuat satu sinkretisme pemikiran Plato dan Aristoteles, walaupun memang sudah dilakukan sebelumnya oleh kelompok Neoplatonisme. Seperti itu Pak Hubi. Terima kasih. Terima kasih Pak Opik. Pak Sunardi mungkin. Baik, tambahan lagi buat Pak Opik. Kalau Ibnu Al-Farabi itu kan memang terkenal banyak ilmu ya, yang dia kuasai, dari kedokteran, terus ilmu-ilmu logika dan ilmu-ilmu sains ya, serta sampai ilmu militer. Tapi sebenarnya intinya kalau yang metafisika saya memang nggak tahu juga ya, pengembangannya itu dari mana. Ya jadi mungkin saking banyaknya gitu ya, mungkin karena banyaknya juga ilmu yang dikuasai, mungkin ada beberapa yang dipakai, mungkin ada yang tidak atau bertolak belakang. Terima kasih. Prof, suaranya belum ada itu, Prof. Prof, suaranya nggak ada. Topik, pertanyaannya apa sih tadi? Punya siapa, Bu Nuraini? Punya Bapak, intinya apa? Panjang banget, Pak, ya Allah. Oh gitu, intinya ini konsep paradigmanya ini, yang wajibul wujud ini dikonversi kepada tataran mata akal itu seperti apa jadinya? Karena kan filsafat jika didasarkan kepada basis agama mungkin akan masuk dengan ranah wajibul wujud, tetapi kan filsafatnya dia tadi saya bilang adalah sejalan dengan pemikiran Aristoteles dan Plato di dalam metafisika itu, dan dia juga terkenal sebagai konsep sinkretisme pemikiran Plato dan Aristoteles. Mudah-mudahan paham Bu ini. Ya pribadi mohon maaf Pak, nggak paham. Kali yang lain atau Prof-nya, mohon maaf sekali lagi teman-teman, terbatas kemampuan saya untuk memahami ilmu filsafat ini. Saya serahkan kepada para audiens karena teman-teman saya sedang ada gangguan signal, teman-teman pemateri. Prof-nya keluar juga, Ain. Nah, lu buku yang banget nih filsafat, astagfirullah. Ayo Bu Jaida, Farida, Kapita. Spesialis ABK. Bunda Juti. 75 itu biaya simpan, 75 itu dari mana angka 75 itu coba hitung biaya simpan 3.500 dikurangi 2.000. Nggak ada, Prof-nya juga keluar. 75 itu biaya apa 75 itu? Atika. Ain? Ya, Bu aja mau nambahin. Mau jawab pertanyaan Pak. Saya bukan mau jawab, jadi dari ini aja, apa yang menanggapi dari teman-teman, apa seperti yang dikatakan oleh Pak Taufik ya, bagaimana wajibul wujud itu kalau dilihat dari pandangan tadi Al-Farabi ya. Jadi saya garis besar aja, tidak mau menguraikan itu Al-Farabinya tentang pemikirannya seperti apa, atau wajibul wujud itu seperti apa, dan konsep metafisika itu bagaimana. Jadi kita melihat aja cara pandang mereka dilihat dari 3 kategori gitu ya. Filsafat itu apa, ilmu itu apa, dan agama apa. Nah, ini yang dikatakan tadi wajibul wujud itu kita melihat dari sisi agamanya, karena agama itu adalah memberikan wahyu. Wahyu itu tentang apa? Dalilnya nakli atau akli seperti apa? Al-Quran surat apa? Itu bisa di situ dilihat dari wajibul wujud.
Kemudian metafisika mungkin dilihat dari filosofisnya, filsafatnya. Filsafat itu kan kalau melihat dari konsepnya itu mencari kebenaran yang sedalam-dalamnya berdasarkan logikanya saja gitu loh. Mungkin logikanya filosof itu ada Aristoteles, Plato dan sebagainya, itu hanya berdasarkan logika kebenarannya itu. Nah, di sini dilandasi oleh ilmu. Ilmu itu adalah suatu proses pengetahuan yang tidak tahu menjadi tahu, dan proses pengetahuan ini baik itu pengetahuan ilmu filsafat, pengetahuan ilmu agamanya, pengetahuan tentang masalah-masalah yang lainnya gitu loh. Wajibul wujud juga bisa dilihat dari sisi itu. Jadi itu pengetahuan tentang agama. Nah, kita kembali batasannya adalah agama. Tidak bisa kita sampai mana sih, sejauh mana pemikiran kita tentang masalah wajib wujud atau metafisika tersebut. Jadi ada 3 kategori itu aja udah bisa dikelompokkan, diklasifikasikan gitu. Kalau secara filsafat, oh ini begini, secara ilmu pengetahuan begini, secara agama begini. Karena agama itu tidak bisa melampaui, apa istilahnya bahasanya mutlak, absolut. Pemikiran absolut yang dari Tuhan, dari Allah ya. Jadi mungkin ini pemikiran saya ya, Mbak An. Jadi itulah jadi konsep wahyu itulah. Jadi agama memberikan wahyunya seperti apa. Ilmu pengetahuan prosesnya, pengetahuan kita ini tentang masalah alam semesta, wujud, mau apa wajib wujud ataupun sifat-sifat Allah, jaiz dan sebagainya. Itu kemudian filsafat itu tidak bisa. Bisa juga ada yang relevan antara filsafat dengan agama. Contoh karena ini filosof-filosof ini ada yang nuansa agama ya. Cukup. Ya. Ini dari saya ya, pandangan saya Mbak Em. Makasih ya. Apa pertanyaannya apa tadi dari awal? Yang tadi tentang teori apa emanasi, Prof. Emanasi. Iya. Ada yang belum paham itu sudah? Ya, saya pribadi belum, Prof. Belum paham. Apa yang belum? Saya. Ya, oke. Itu mikrofon matikan ya. Ya, begini. Ini teori emanasi siapa Al-Farabi ya? Iya, Prof. Begini. Bagi para filsuf, Tuhan itu disebut dengan akal. Akal universal. Bisa dengar enggak? Iya, terdengar. Jadi Allah disebut dengan akal universal. Ya. Sama dengan wujud universal. Ya. Nah, dari akal universal dia berpikir tentang ya. Kalau akal itu dia berpikir atau tidak? Nah, kalau akal berpikir enggak? Iya. Berpikir, Prof. Iya, Prof. Karena itu dia berpikir memunculkan akal pertama dari pemikirannya itu. Pertama. Dan kan ya Allah itu kan wujud pertama dan akal pertama sama wujud kedua. Ada tulis itu? Nah, coba dibaca, coba dilihat aja mana tulisannya. Yang ditulis apa? Bentar, Prof. Saya share ya. Coba, ya. Mana Anda bisa baca ini? Kamu bikin bagian aja, seharusnya kayak gini. Kok jangan kayak gini dong. Ini, Prof. Enggak gini. Oke lah. Dalam teori nasi. Al-Farabi, mana? Jangan Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Farabi aja.
Mana sih error? Al-Farabi. Nah, ya nih, dari mana sih? Ini Prof. Nih, bagaimana? Enggak nih, salah nih, salah. Ini enggak ada ajaran Al-Farabi begini. Makalahnya aja ya Prof ya. Salah nih, salah. Mana? Teori manasinya mana? Itu sih nah ini ya. Bentar Prof saya. Ini Prof. Ya, ya. Ya, oke. Ibnu Sina. Al-Farabi. Coba baca. Coba dari awal, di atasnya apa lagi nih? Turunkan lagi ke bawah. Nah, penciptaan alam secara emanasi. Berbeda, coba dibaca. Saya jelaskan nanti. Baik. Berbeda dengan Al-Kindi yang berpandangan bahwa alam semesta ini diciptakan Tuhan dari tidak ada menjadi ada. Nah, itu pendapat siapa? Al-Kindi. Nah, itu Al-Kindi. Ya, oke. Nah, Al-Farabi cenderung memahami penciptaan alam oleh Tuhan melalui proses emanasi sejak zaman azali sehingga tergambar bahwa penciptaan alam oleh Tuhan bukan dari tidak ada menjadi ada. Ya. Lanjut, Prof. Ada yang bertanya di sini? Tadi nanyanya tentang maksudnya emanasi itu apa gitu. Nah, coba dibacalah terus dulu. Nah, menurut Al-Farabi, hanya Tuhan saja yang ada dengan sendirinya tanpa sebab dari luar dirinya. Dan karena itu ia sebut wajib al-wujud lizati yang mesti ada karena dirinya sendiri. Darinya memancar segenap alam ciptaannya, baik yang bersifat rohani maupun yang bersifat jasmani. Ya. Segenap alam tidaklah ada dengan sendirinya, tapi akan ada karena sebab diciptakan atau dipancarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Al-Farabi menyebut alam itu mukmin al-wujud lizati, wajib al-wujud ligoiri. Boleh ada dilihat dari dirinya, mesti ada karena sebab di luar dirinya. Ya, cukup. Baik, Prof. Udah, di-off-kan. Ini banyak. Coba ininya diaktifkan. Oke. Videonya diaktifkan ini. Nah. Jadi Al-Farabi berbeda dengan Al-Kindi. Kalau Al-Kindi berpendapat alam dicipta dari tidak ada menjadi ada. Ya. Bagi Al-Farabi tidak. Alam bukan dicipta oleh Tuhan, tapi merupakan pancaran dari diri Tuhan. Disebut dengan emanasi, memancar dari diri Tuhan. Seperti matahari dengan cahaya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, supaya tidak salah nanti teori emanasi. Anda pertanyaan enggak?
Prof, tadi ada yang nanya, Ya, siapa yang nanya tadi? Pak Opik, Nah, Taufik. silakan Opik. Apa pertanyaan Anda? Taufik. Ya, sebentar Prof, sebentar. Ya, silakan. Ya Prof. Ya, apa pertanyaan Anda? Tadi pertanyaan saya kan konsepnya Al-Farabi itu di dalam metafisika tadi tentang wajibul wujud itu, Prof. Ya. Dan mumkinul wujud itu. Artinya konsep wajibul wujud itu kan tidak boleh tidak ada dengan sendirinya dan sebagainya, ya. Kemudian mustahil yang mumkinul wujud ada kalau tanpa wajibul wujud itu. Tetapi dalam konsep filsafat ini kan artinya dia mendasarkan pemikirannya kepada pemikiran yang Aristoteles dan dengan menganalisa sampai ke sana, yang menganalisa. Anda mengerti tidak pendapat Al-Farabi itu? Ya, Prof. Anda paham tidak dengan pendapat Al-Farabi? Iya, ya saya. Dan wajib wujud tahu enggak? Ya, wajib ada, wajib ada zatnya. Mungkin tahu Iya, betul. Enggak sih, bapaknya dilahirkan oleh si anak. Bapak Anda apa? Mustahil ya. Mustahil bapaknya dilahirkan sama anaknya. Ya. Enggak terima akal. Tidak diterima akal. Jeruk. Bundar kan? Enggak, Prof, enggak. Apa? Jeruk itu seperti apa? Ya, dianggap bundar aja lah jeruk. Iya, bulat. Kalau dia satu, kemudian dibelah dua, mana yang besar? Yang satu aja atau yang dibelah dua? 5.000. Jadi 1.000, 4.000 ditambah 1.000 kan baru 5.000. Ya, Prof, diulang. Ini diulang, Prof. Yang jeruk. Ini jeruk, coba lihat tangan saya. Satu nih, bulat. Ya. Kita bagi dua. Oke. Yang separuhnya ini lebih besar dari yang satu tadi. Ada kata apa? Yang separuhnya lebih besar dari yang satu. Separuhnya lebih besar dari satu. Mustahil wujud. Tidak mungkin. Kan dia jeruk itu dibagi dua. Kemudian yang separuhnya lebih besar dari yang satu, kan mustahil kan? Mustahil itu tidak bisa wujud mustahil ya. Ikutin pelan-pelan ya. Kalau saya katakan kepada Anda, seekor sapi melahirkan seekor anak yang mempunyai kaki 20, dapat Anda apa? Mustahil. Mustahil. Mungkin itu mustahil. Mustahil.
Mungkin atau mustahil? Mungkin aja, mungkin. Mustahil. Nah, gunakan akal Anda ya. Mungkin itu mustahil. Tapi yang mungkin ini bisa tidak ada buat selama-lamanya. Tapi bukannya tetap mungkin. Seorang ibu melahirkan anak 10. Mungkin itu mustahil. Mungkin. Mungkin. Tapi tidak. Mungkin Bisa berskala. saja tidak ada. Tetapi bisa Mungkin saja karena tidak kehendak ada untuk Allah. selama-lamanya. Kan? Itu. Jadi yang mungkin itu secara potensi dia ada, tapi untuk wujud mungkin tidak ada. Dan dipahami saya? Dan potensi, tahu enggak potensi apa? Potensi, kemampuan, kekuatan. Secara Mungkin potensinya berskala dia kecil. ada, secara potensinya ada, tapi secara wujud mungkin belum ada. Secara potensi. Saya contohkan pada Anda. Air itu kalau direbus, dia jadi panas. Kenapa dia panas? Dengan api. Bukan. Jadi panas itu bukan api. Karena pada air itu ada potensi untuk jadi panas. Dan itu api hanya untuk mengaktualkan yang potensi tadi. Ya. Bisa enggak api itu menjadi emas? Bisa enggak air itu menjadi emas? Bisa. Tidak bisa. Kenapa? Dia tidak punya potensi. Yang potensinya adalah air itu bisa menjadi potensi panas. Nah, itu kalau kita kasih energi dengan panas api, itu dia jadi panas. Itu yang dimaksud dengan potensi. Dan itu mungkin. Kan? Yang potensi ini bisa mungkin ada atau mungkin tidak ada. Ya. Tapi dia ada potensinya. Kalau yang mustahil ada potensinya, enggak tuh ada. Hah? Ada. Yang mustahil enggak mungkin dong. Enggak bisa ada. Tapi kalau yang mungkin, dia bisa jadi ada atau bisa tidak ada. Tapi dia posisinya tetap mungkin. Ya. Dia posisinya tetap mungkin, tapi dia apa tadi itu dia bisa ada dan bisa tidak ada. Posisinya tetap mungkin. Itu dinamakan dengan mungkin wujud. Ya kan? Mungkin dia ada atau mungkin aja dia tidak ada, begitu kan? Yang lain ada ragu enggak ini? Kok bingung aja nih kayaknya. Sitri kok bingung kenapa? Enggak. Abu, Anda ngerti enggak? Paham, Prof. Kalau enggak ngerti tanya. Cuma menurut saya pandangannya itu enggak semuanya berdasarkan Aristoteles, Prof. Dengar aja dulu, jangan Anda bantah. Ya, Anda sebelum mengerti membantah adalah kebodohan Anda. Anda belum mengerti, memahami. Dengar dulu, setelah Anda dengar, oh begitu baru nanti ada kritik, silakan. Oke? Oke, Prof. Jadi Anda ini jangan mengkritik dalam kebodohan, dalam ketidaktahuan. Itu didengar dulu, setelah Anda dengar, kemudian baru komentar dari Anda. Ya, oke. Karena itu ada wujud yang mustahil, akal ada, akal kita nih, ngerti ya? Ada wujud yang mungkin, dan ada wujud yang wajib adanya. Dia sudah wujud aja, tidak diadakan. Akal kita mengatakan itu hukum akal. Jadi hukum akal itu ada 3, mustahil, mungkin, dan wajib. Ya. Ada yang wajib, dia sudah ada saja, dia tidak diadakan. Kalau diadakan, itu namanya mungkin. Yang dari potensi dia menjadi aktus. Itu namanya mungkin. Yang wajibul wujud, dia sudah ada saja, dia tidak diadakan. Kalau diadakan, namanya tidak mungkin, tidak wajib. Siapa mengadakan, ya itu diadakan. Karena itu, Aristoteles, baik juga Al-Farabi, itulah yang Tuhan. Wajibul wujud. Secara akal kita, dia wajib adanya.
Jangan dikatakan siapa yang ada. Kalau siapa yang menyatakan tidak wajib wujud namanya. Mustahil loh. Mungkin wujud namanya. Uang mungkin wujud, bisa tidak wujud sendiri. Tidak mungkin. Kita ini mungkin wujud dulunya enggak. Mungkin. Tapi tidak mungkin wujud. Kita tidak mungkin mewujudkan diri kita sendiri. Yang mungkin wujud tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Karena itu ada yang mewujudkan. Yang mewujudkan kita tidak lain daripada yang wajib wujud. Silakan Anda bantah. Opik, silakan. Ya, Prof. Saya berarti menyimpulkan yang disampaikan oleh Prof. Berarti wajibul wujud di situ tidak harus ada zatnya begitu, atau tidak wajib diwujudkan, tetapi dia kita tidak wajib, dia sudah ada. Sudah ada. Dia tidak diadakan. Kalau diadakan namanya mungkin. Oke. Iya, saya paham, Prof. Yang dikatakan necessary being dalam bahasa Inggrisnya. Dia sudah wajib adanya. Dia tidak diadakan. Dia Sudah ada tanpa dibuat berarti, Prof, ya? Tanpa diadakan, tanpa dibuat. Dia sudah ada. Sudah ada lah intinya ya. Karena Berarti itu, wajib wujud. Ya. Tuhan disebut dengan wajib wujud. Artinya tampak tidak tampak itu tidak termasuk dalam konsep wujud. Yang wujud itu banyak tidak tampak. Pertanyaan saya pada Anda. Taufik, Abu, Anda pernah bermimpi semalam atau enggak? Iya, Prof. Pernah mimpi? Mimpi Anda itu ada atau tidak? Tidak ada. Ada dong, saya sudah ada mimpi, saya ada. Oh, mimpinya ada ya. Itu. Ya mimpinya ada dong. Nampak dalam film, Prof. Karena itu yang ada itu tidak mesti hanya wujud nyata. Ya kan? Seperti mimpi Anda yang ada itu tidak mesti wujud nyata. Bisa dipahami saya? Paham, Prof. Nah, Prof. Yang ada tidak mesti wujud nyata, materi, tidak mungkin. Akal kita mengatakan gitu. Karena itu juga dari Aristoteles begitu. Kalau Aristoteles mengatakan Tuhan itu aktus murni, dia sudah ada sejak dia sudah aktual, dia tidak diaktuskan. Tuhan tidak pernah berada dalam potensi, dia sudah aktus. Tuhan sudah ada di sini. Karena itu Al-Farabi, Ibnu Sina mengatakan Tuhan adalah wajibul wujud. Ya. Nah, atau Al-Farabi dan Ibnu Sina juga mengatakan Tuhan itu sama dengan akal. Akal universal. Akal universal. Kalau akal itu dia berpikir, kan, dari pemikiran akal itu muncullah akal yang pertama. Nah, silakan, ada yang ragu sana. Prof, ya. Maaf sedikit bertanya, kalau di Al-Farabi itu pernah menyebutkan kalau Tuhan itu akal murni, itu maksudnya apa ya? Ya, akal. Tuhan ada akal murni gitu. Tuhan itu sendiri akal murni. Universal. Ada yang mengatakan Tuhan itu apa sih? Akal murni itu termasuk keimanan bukan, Prof? Ya terserah nanti mau Anda beriman atau tidak, terserah aja. Penting Anda ngerti dulu. Anda pahami pemikiran para filosof dulu. Akal murni, akal semata, akal universal. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan itu bersifat universal, yang universal itu adalah akal. Gimana? Bisa terima atau enggak? Iya, bisa, Prof. Sementara ya. Kalau akal itu udah berpikir apa tidak?
Nah, akal itu berpikir apa tidak? Kok bingung semua kenapa sih? Pikir, Prof. Kalau dia berpikir, Tuhan itu berpikir apa yang dia pikirin. Hah? Apa yang dia pikirin? Tuhan berpikir. Tentu akal dia berpikir. Apa yang dia pikirkan? Nah, Maulana, silakan. Anda tahu enggak apa yang dipikirkan Tuhan? Yang dia pikir dirinya sendiri. Tidak ada yang lain dipikirkannya. Dia berpikir hanya dirinya aja. Ada bertanya dulu sini? Prof, Nah, Prof, masih agak bingung juga. Kita kan ketika berpikir kan ada pikirannya ke arah sekarang, cepat. Yang kita pahami kan akal. Kan kalau dari ayat Al-Quran itu, makanya saya ingin menanyakan, kalau yang kita pahami gitu, kan otak manusia itu kan ada otak kanan, otak kiri. Itu apakah wujud fisik yang kita pahami secara kasat mata itu, Prof? ya, lain. Lain beda. Berpikir itu bukan otak. Berpikir itu bukan otak, akal. Otak berbeda dengan akal. Berarti wujud kalau otak dia materi. Anda paham saya? Otak itu dia materi. Akal tidak materi. Tapi kan berpikirnya kan dari otak, Profesor. Iya. Anda coba lihat dalam Al-Quran itu, akal itu tidak ada otak sebut Al-Quran ya. Ada enggak otak dalam Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada. Akal. Tapi bukan nama benda itu, bukan kata benda. Itu semuanya fi'il. Anda lihat nanti 48 kali kata-kata ta'qilun, afala ta'qilun, liqaumi yaqilun, fi'il mudhari. Fi'il. Jadi dia bukan isim. Kalau fi'il mudhari itu apa artinya? Dijalankan. Bukan. Fi'il mudhari itu artinya sesuatu yang selalu berproses. Ya kan? Berproses selalu ke depan. Menjadi selalu. Jadi jangan ada akal itu suatu yang berhenti, tidak. Materi tidak. Benda itu tidak. Dia suatu yang berproses selalu. Bekerja terus pikir-pikir. Jadi Anda kalau tidak berpikir berhenti jadi manusia. Yang taklif itu diberikan oleh Allah adalah pada akal. Itu yang manusia. Jadi manusia itu adalah akal itu. Al-insan hayawanun natik. Karena gitu kan. Yang manusia itu kan materi ini sama aja kayak sapi, sama kerbau Anda. Yang manusia bukan otak. Otak itu kajian dunia barat. Dengan ada campur aduk masuk ke dalam Islam. Jadi kita kalau ngerti dengan terem-terem Islam, nanti di mana kesalahannya terem-terem barat itu kita ngerti harus tuh. Ya. Jadi fi'il semua. Kalau fi'il dia selalu berproses. Karena alam ini berproses, karena itu akal kita juga berproses mengikuti proses alam ini. Akal selalu berproses. Afala ta'qilun liqaumi ya'qilun. Kan? Jadi bukan otak. Otak itu dijual orang. Nah, bagaimana? Masih ada? Ya, dari tadi perdebatannya saya lihat kemana-mana gitu. Jadi,
Nah, kenapa dia berpikir tentang dirinya? Coba pertanyakan kenapa dia tidak berpikir pada yang lain. Ya. Yang sempurna dari Allah itu apa? Nah, yang paling sempurna apa? Sisanya Allah kan? Ya, yang sempurna adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Kalau Allah itu berpikir tentang sesuatu di luar dirinya, berpikir tentang alam misalnya, artinya menghubungkan Allah dengan alam. Misalnya, Anda berpikir, apa yang Anda pikirkan? Nah, yang Anda pikirkan apa? Objeknya, objek berpikiran apa? Sendiri. Keinginan misalnya. Keinginan, itu tidak objek berpikir. Ya. Objek berpikir itu sesuatu. Anda berpikir sesuatu yang di luar diri Anda. Masalahnya apa? Anda berpikir sesuatu yang di luar diri Anda. Dan apa yang Anda pikirkan? Misalnya, ya, kalau Anda berpikir, coba Anda lihat, kalau Anda berpikir tentang sampah, otak Anda itu berhubungan dengan sampah atau tidak? Ya, materinya itu. Ya, otak Anda berhubungan dengan sampah, artinya Anda diturun otak Anda jadi sampah. Kalau sesuatu yang sempurna Anda pikirkan, otak Anda jadi sempurna. Jadi, apa yang menjadi objek pemikiran kita? Ya kan? Kalau Anda berpikir hal yang negatif, dalam otak Anda jadi negatif. Artinya, itulah berpikir secara epistemologi menghubungkan antara subjek yang berpikir dengan objek yang dipikirkan. Kalau objek yang Anda pikirkan rendah, ya akal Anda menjadi rendah. Itu Tuhan tidak memikirkan sesuatu yang di luar dirinya, yang di luar diri itu jadi rendah, akan menjadi rendah dia. Itu dia hanya berpikir tentang dirinya. Nah, sampai di sana dulu, silakan pertanyaan-pertanyaan Anda. Ini aja, emanasi aja Anda mengerti hari ini cukup. Nah, silakan. Nah, suaranya Anda bagus, suaranya Anda bagus. Ya, silakan. Itu Prof tentang pemaparan emanasi yang jiwa raga langit 1, jiwa raga langit 2, itu belum paham benar-benar Prof tentang enggak yang saya terangkan tadi paham itu enggak? Itu dulu. Tidak Prof. Apa yang Anda paham Anda? Tuhan berpikir tentang dirinya. Anda paham itu enggak? Enggak, Prof. Kenapa tidak? Enggak paham. Anda menganggap Tuhan itu mikirkan apa? Sampah? Tidak. Nah, jadi apa? Kan tadi saya bilang, berpikir itu menghubungkan antara subjek dan objek. Kalau objek yang Anda pikirkan rendah, atau tidak rendah. Kenapa Tuhannya berhubungan dengan pikirnya tentang dirinya sendiri? Karena yang sempurna adalah dirinya. Sesuatu dua dirinya tidak sempurna. Itu dia hanya berhubungan dengan sesuatu yang sempurna. Yang sempurna itu adalah dirinya. Itu dia berpikir tentang dirinya semata. Tapi itu berlaku buat Tuhan aja kan, Prof? Iya memang, buat Tuhan memang. Ya. Ya kan kita bicara masalah Tuhan ini. Yang maha mutlak. Ya, yang maha kuasa ya, Prof. Dari pemikirannya tentang dirinya itu ada, pemikiran itu kan suatu energi kan. Berpikir itu energi. Dari sana memancar dari kedua dirinya itu dinamakan akal pertama. Kalau Tuhan itu akal mutlak, makanya muncul akal pertama. Pancaran memancar dari dirinya. Nah, akal pertama itulah yang disebut dengan alam nantinya. Jadi alam memancar dari diri Tuhan. Dari tidak diciptakan oleh Tuhan. Dari tidak ada menjadi ada.
memancar dari dirinya. Seperti matahari memancarkan cahaya, api memancarkan panas. Nah, itu yang dimaksud dengan emanasi pancaran, memancar dari dirinya, ya kan? Seperti matahari memancarkan cahaya. Nah, pertanyaan saya, kalau memancar dari dirinya, mana yang lebih dulu antara matahari dan cahaya? Hah? Mana lebih dulu matahari pada cahaya? Matahari. Matahari. Pernahkah matahari tidak percaya? Hah? Kenapa, Prof? Mana yang lebih dulu matahari daripada cahayanya? Cahaya. Cahaya. Cahaya duluan. Cahaya itu dari mana? Dari matahari dong. Matahari duluan. Ada matahari, makanya ada cahaya. Dari cahaya Nabi Muhammad, Prof. Ini suara ada, suara. Nah, jadi dari Tuhan memancar kan akal pertama. Seperti matahari memancarkan cahaya. Mana lebih dulu matahari pada cahaya? Lebih dulu matahari. Berarti ada cahaya. Karena itu alam merupakan pancaran dari diri Tuhan. Alam Tuhan lebih awal daripada alam, dari pancaran itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan teori emanasi. Alam memancar dari diri Tuhan. Kalau alam memancar dari diri Tuhan, alam terkait dengan Tuhan atau tidak? Terkait, Prof. Kenapa? Karena dia berasal dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak terkait dengan alam. Tuhan hanya terkait dengan dirinya sendiri. Ya, Prof. Tetapi kita harus sadar, alam memancar dari diri Tuhan. Itu alam memancar dari diri Tuhan. Karena itu alam berhubungan dengan Tuhan. Dia seperti cahaya lah. Matahari memancarkan cahaya, cahaya berhubungan dengan matahari. Ya kan? Cahaya berhubungan dengan matahari. Demikian juga alam berhubungan dengan Tuhan. Cahaya bagian dari matahari ya, Prof? Hah? Oh tidak, dia tidak dikatakan bahagia. Tidak pernah orang kata dia memancar aja seperti cahaya lah. Seperti api, memancar panas dari api. Memancar satu pancaran itu. Nah itu disamakan seperti cahaya mancar dari Tuhan. Jadi akal pertama memancar dari diri Tuhan. Itu kalau akal pertama. Berbeda dari Tuhan. Tuhan itu ada dirinya sendiri. Tuhan tidak butuh pada siapapun. Sedangkan alam yang memancar dari Tuhan, alam itu butuh pada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada dia pancaran itu. Karena itu dia butuh pada Tuhan. Itu gambarannya. Itu secara garis besarnya makna pancaran. Gimana sih? Sampai nanti memancar terus, nanti itu sampai pada akal-akal itu. Itu akal pertama. Prof, berarti bisa nggak Prof saya katakan sederhananya alam saja membutuhkan Tuhan, apalagi isinya alam gitu Prof. Pasti sangat membutuhkan Tuhan ya Prof. Gimana? Iya kan tadi kata Prof, akal pertama itu kan berarti alam aja sangat membutuhkan Tuhan. Ya, Prof. Ya. Berarti bagaimana Tuhan butuh alam ya? Ya, tapi Tuhan tidak butuh alam. Nah, alam kan butuh Tuhan ya, Prof. Bagaimana dengan isinya alam ya, Prof? Pasti sangat membutuhkan Tuhan ya, Prof. Bagaimana? Iya, apalagi isinya yang ada di alam itu sendiri pasti sangat membutuhkan Tuhan kan? Dia pancaran dari Tuhan aja, pancaran dari Tuhan, bukan diadakan. Apa matahari? Apakah ada mengatakan matahari itu menciptakan cahaya? Menciptakan. Enggak Iya, dong. betul. Bukan menciptakan. Enggak. Apa namanya? Cahaya matahari tercipta tidak ya? menciptakan cahaya. Menyinari. Dia muncul dari matahari itu. Kalau matahari dia mesti bercahaya. Panas tidak diciptakan oleh api. Masa diciptakan? Kalau diciptakan itu dari tidak ada menjadi ada dong. Iya, Prof, betul. Nah, tetapi karena itu menurut Al-Farabi, alam bukan dicipta oleh Tuhan. Dia memancar dari diri Tuhan.
Pancaran, Prof ya. Pancaran itu yang dikatakan dengan teori emanasi. Berarti cahaya itu tergantung dari matahari gitu, Prof ya. Nah, begitu dong. Itu alam juga tergantung pada Tuhan. Betul. Oke, Prof. Karena itu dengan ada, coba saya lihat dengan matahari kan ada kan? Iya, Prof. Ya. Jadi kemudian memancarkan cahaya. Cahaya butuh pada matahari. Ya, gitu kan? Matahari butuh Tuhan. Ya, itu nanti lahirlah kita umpamakan. Iya, Kemudian apakah ini cahaya? Kalau matahari tidak ada kan ada cahaya kan? Ya, nggak Ya, ada. betul, Kalau Prof. Tuhan tidak ada, cahaya tidak ada, alam tidak ada. Ya, Ya, siap. Tuhan. Ya, Betul. nah itu Oke, yang Prof. dimaksud dengan emanasi, pencaran dari. Baik, Prof. Nah, silakan, Sukma, kalau ada pertanyaan. Ya, kenapa dia memikirkan dirinya sendiri? Karena kalau dia memikirkan hubungan keluar ke alam menjadi rendah. Dia dirinya. Dia rendah kan? Itu secara epistemologi. Karena berpikir menghubungkan sesuatu objek kita subjek yang berpikir dengan objek yang difikirkan. Kalau objek yang kita pikirkan itu dia rendah, kita lebih rendah. Nah, karena itu Tuhan hanya berhubungan dengan dirinya semata. Nah, pancarannya bukan ya pancaran itu akan memancar dari dirinya. Karena itu alam jagat raya tidak dicipta dari tidak ada menjadi ada. Yang menjadi persoalan nanti kalau alam diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kapan dia diciptakan? Sebelum alam diciptakan sudah ada alam atau belum? Kalau dia diciptakan, sebelum diciptakan sudah ada alam apa belum? Nah, kalau begitu berapa lama alam itu belum ada? Kemudian diadakan belakangan. Kan menjadi masalah itu. Kapan dia diadakan? Kenapa kok terlambat? Karena itu para filsuf berpendapat tidak, alam bukan diciptakan. Kalau diciptakan dari tidak ada menjadi ada, nanti mungkin saja Tuhan lama sekali menciptakan belakangan alam. Tuhan lama menganggur, tidak ada kerjanya. Kan itu artinya Nah, karena itulah dikaji sekarang ini. Karena itu para filsuf mengatakan alam memancar dari diri Tuhan. Tapi tidak sama alam dengan Tuhan. Tidak sama antara cahaya dengan matahari. Karena keberadaan matahari tergantung alam sangat tergantung kepada adanya Tuhan. Prof, Nah, mau nanya, Prof. Ya. Itu yang tadi dijelasin sama Prof, itu dari sudut pandang filsuf kan, Prof? Ya, Al-Farabi. Ya, maksudnya cuma dari sudut pandang para filosof aja kan, Prof ya? Bahwasanya alam itu memancarkan dan membutuhkan sudut pandang filosof doang ya, Prof? Tidak secara luas. Ya, para filsuf itu luas. Tapi Anda bisa membantah teori filsuf itu. Ya, Anda bantah pendapatnya itu. Anda kalau mengatakan alam dicipta dari tidak ada menjadi ada. Ya. Kalau Anda berpendapat alam dicipta dari tidak ada menjadi ada, sebelum dia dicipta alam sudah ada atau belum? Belum ada. Belum ada. Ya. Berapa lamanya belum ada? Artinya Tuhan sendirian kan? Belum ada alam. Iya, Prof. Belum ada suatu. Artinya kan Tuhan nganggur, tidak ada kerjanya. Ya. Apa tidak lemah itu teori? Dan kapan dia diadakan? Itu jadi masalah. Waktu itu baru diadakan. Kenapa tidak dipercaya? Karena itu di para filsuf dan nanti teori-teori sekarang juga ada kaji teori Big Bang, teori alam, penciptaan alam semesta. Nanti dalam kajian filsafat ilmu akan sampai sana. Dan terjadi perdebatan itu.
Ya, Anda kalau menyalahkan, Anda harus menyalahkan yang teori dong. Apa teori Anda? Nah, Asmiati, silakan. Maaf, Prof. Tadi katakan bahwa mungkin dari sudut bahasanya filosofi yang mana alam itu dipadarkan sendiri. Padahal kan dari sudut Al-Quran sudah jelas wallazi khalaqas samawati wal arda, bahwasanya Allah yang menciptakan. Apakah dari bahasa tersebut beda pemikiran yang mana kan Allah menciptakan langit tujuh, Allah menciptakan bumi dalam 6 hari, ada yang menafsirkan 6 hari, ada yang menafsirkan 6 waktu. Ya, kalau dari sudut pandang akal kan berarti segala sesuatu yang materi terciptanya dengan sendirinya, dengan pasaran. Berarti kekuasaan Allahnya tidak ada, dan ini kekuasaan akal. Gimana, Prof? Jadi pertanyaan saya tadi, kalau alam dicipta oleh Allah, biasanya ada pahami 6 hari seperti biasa, ya kan? Kok bisa 6 hari prosesnya? Sebelum dia dicipta, ada apa waktu itu? Apakah Tuhan sendirian? Nah, sebelum alam dicipta, yang ada apa waktu itu? Nah, kan ada kasus itu. Kalau itu harus dijawab dong. Kalau ada memangnya alam dicipta dari tidak ada menjadi ada. Kalau itu hanya Tuhan sendirian bersama tidak ada. Gimana itu? Kapan dia diciptakan? Kan itu berarti salah. Kalau begitu pertanyaan saya pada Anda. Allah itu khalik apa tidak? Allah itu khalik. Nah? Khalik. Kalau dia khalik, kapan dia jadi khalik? Sebelum alam diciptakan sudah khalik dah dia Tuhan itu. Sudah khalik. Sebelum dia menciptakan. Sudah. Kapan? Sudah, Bro. Khalik itu artinya apa? Mencipta. Nah, kalau tidak ada makhluknya apa dinamakan khalik? Anda tidak bisa disebut suami kalau tidak ada istri. Oh iya. Gimana sih? Anda tidak bisa disebut suami kalau tidak ada istri. Tidak bisa disebut istri kalau tidak ada suami. Tidak bisa disebut khalik kalau tidak ada makhluknya. Kalau makhluknya itu baru berarti khalik juga baru dong. Tapi Tuhan berbeda dengan makhluk gimana, Prof? Apa bedanya? Ya kan sudah dijelaskan tadi perbedaannya. Tuh ya Allah ya memang berbeda. Allah menjadi sumber. Allah berasal dari Allah sendiri. Allah wajibul wujud. Allah mungkin wujud. Kan sudah jelas itu. Karena wujudnya itu berasal dari wajibul wujud tadi. Atau mungkin wujud, tak mungkin ada dia wujud. Kalau tidak ada yang wajib wujud. Nggak ada masalah kok. Tapi kalau Anda mengatakan ada jarak waktu. Nah, kenapa kok ada jarak waktu? Coba Anda lihat. Misalnya, berapa hari Tuhan tidak bersama dengan alam, tidak ada alam. Kemudian setelah berapa hari kemudian Tuhan mencipta. Terjadi pada perubahan pada diri Tuhan tidak? Dari tidak mencipta menjadi mencipta. Terjadi perubahan tidak pada diri Tuhan? Dari tidak menjadi mencipta. Kami terjadi perubahan pada diri Tuhan. Gimana itu? Tuhan berpikir mengingat-ingat dulu mau menciptakan alam kan begitu ya. Baru dia cipta. Nah, itu sebabnya para filosof berpendapat alam ini qadim, tapi bukan qadim li zatihi, qadim li ghairihi. Karena adanya Tuhan lah dia makanya qadim. Jadi qadimnya qadim li ghairihi. Bukan qadim li zatihi. Yang qadim li zatihi adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan itu sendiri. Karena zatnya dia. Kalau alam karena ada, yang mengadakan yaitunya Allah. Karena adanya Allah lah makanya ada alam. Apanya yang salah?
Atau pendapat para teolog yang Anda pahami selama ini yang keliru. Selama memahami Al-Quran itu kan keliru kali. Bagaimana Anda? Kalau saya tanya pada Anda, kalau alam itu belum dicipta, sudah ada waktu atau belum? Hah? Alam belum dicipta, sudah ada waktu enggak? Belum ada. Nah, bagaimana Adam menghitung 6 hari itu waktu itu apa? 1 hari, 2 hari apa? Kenapa Prof? Adam. Bagaimana? Kan belum ada alam. Kalau belum ada, ya artinya waktu belum ada. Bagaimana Adam mengatakan 6 hari itu apa? Dengan apa hitungan hari itu? Hari dihitung dengan hari apa? 6 hari, 6 hari itu apa? 7 hari kurang 1 hari. Apa yang Anda maksudkan dengan 6 hari? Nanti Anda lari kepada pemahaman orang-orang Yahudi. 6 hari itu 6 masa. Cuma ada dia tuh. Realitas begitu. 6 hari itu 6 masa, 6 periode. Tidak jelas juga kan teori-teori itu. Ya kan saya menjelaskan teori mana sih? Al-Farabi. Ini kan kita belajar Al-Farabi, kaji Al-Farabi. Dan saya kan melajukan aja apa makalah yang Anda tuliskan. Saya menjelaskan teori Al-Farabi pada Anda. Itu pendapatnya. Jadi alam memancar dari diri Tuhan. Pancaran itu sudah alam itu. Kan? Nah, bagaimana? Waktu kita sampai jam berapa ini? Hah? Jam 12, Prof. Ya, ini kan enggak ada hasil, makanya saya bilang bikin makalah itu enggak usah banyak-banyak, dikit aja. Dan Anda bikin makalah mesti Anda paham apa yang Anda tulis. Ini apa yang tulis ini enggak ngerti. Jangan mengutik-ngutik itu aja. Itu Anda biasa menyontek dulu ya waktu kuliah. Apa yang ikut itu enggak ngerti juga. Mohon maaf, Prof. Nah, karena itu ke depan saya harapkan pada Anda, apa yang Anda tulis itu Anda ngerti, Anda paham. Dan tidak usah banyak, paling banyak 9-10 halaman. Itu paling banyak. Dan nanti disampaikan dengan PowerPoint aja. Sampai 12:30, Prof, maaf. Ya, oke. Silakan. Mau nanya, Prof? Silakan, Mas Abu. Kalau konsep, bukan konsep ya, tujuan Tuhan menciptakan makhluk itu, apakah hanya Islam, iman dan ihsan saja, yaitu adalah kita harus percaya, kita harus beriman, yaitu beribadah, menjalankan semua perintah dan larangannya, hingga akhirnya kita menjadi orang yang ihsan. Apakah hanya sebatas itu tujuan Tuhan menciptakan makhluk, atau ada yang lain, Prof? Tuhan itu tidak menciptakan orang ihsan, orang iman, tidak. Anda beriman kena diri Anda sendiri. Kafir dia kena dirinya sendiri. Kalau Tuhan berintervensi berbahaya dong. Berarti itu konsep pengelompokan ya, Prof, ya, modelnya ya berarti? Enggak, itu Anda aja yang bikin kelompok. Iya, maksudnya yang berpikir sebelum saya, Prof. Enggak, maksudnya intinya kita harus... Enggak, manusia itu diciptakan oleh Allah dan secara sempurna, baik, fitrah, kan? Alam ini diciptakan juga Allah yang sempurna, kemudian manusia baru diciptakan. Setelah itu manusia
diberikan alam ini, diserahkan alam ini pada kita untuk ngurusnya, jadi khalifah. Kan itu kan? Ya, Kan Prof. jadi khalifah. Nah, tapi setelah itu kita diberi petunjuk oleh Tuhan dan kita diberi akal. Silahkan Anda hidup, Anda menggunakan itu yang baik, baiknya buat Anda, itu yang buruk, buruknya buat Anda. Nah, gitu. Nah, setelah itu kalau Anda memilih yang perbuatan-perbuatan baik, Anda bertanggung jawab atas perbuatan Anda. Perbuatan buruk Anda bertanggung jawab. Jadi Tuhan tidak menjadikan Anda seorang Muslim, Anda seorang kafir, tidak, urusan Tuhan kok. Itu urusan manusia. Tuhan memberikan jalan ini, jalan yang baik. Kalau Anda pilih ini balasannya. Anda pilih ini balasannya. Itu konkret aja. Jadi Tuhan tidak pernah memaksa manusia. Gitu. Baik, Prof. Paham, Prof. Makasih, Prof. Enak sekali hidup tuh. Jadi seorang itu saat kafir dia bertanggung jawab atas dirinya. Itulah sebabnya ada nanti Malik Yaumiddin, bertanggung jawab penuh atas perbuatan Anda itu. Yang baik ya baik, buruk ya buruk. Dan Tuhan selalu menginginkan kita yang baik. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk keburukan. Tapi kita diberi potensi, Anda untuk buruk silakan aja. Tapi diingatkan jangan dilakukan. Tapi Anda diberikan kebebasan yang manusia. Bisa enggak Tuhan menjadikan manusia itu baik semua? Iya, nggak bisa. Bisa dong. Berarti, bisa. oh bisa dong. bisa karena kekuasaannya. Bisa, Prof. Bisa. Tapi berarti intinya gini, Prof. Makhluk itu adalah sebuah pemilih ya, Prof ya. Pemilih. Itu yang manusia, hewan segalanya. Hewan Manusia, memilih. makhluk kan saya bilangnya, Prof ya. Oke. Yang milih itu manusia. Bisa enggak Tuhan menjadikan kita baik? Oke, siap, Prof. Bisa kan? Bisa, Prof. Bisa. Atau bisa baik jahat semua, kaya enggak? semua, miskin semua bisa. Nah, bisa menjadi jahat semua bisa enggak? Bisa, Prof. Apa saja bisa. Nah, jadi kalau Yang jadi disebut- jahat, Prof. Yang disebut takdir ya, Prof. Enggak ada takdirnya. Betul. Anda tinggal memilih aja. Tuhan itu tidak mau menjadikan kafir semua. Kalau Anda menjadi kafir, dijadikan oleh Tuhan, kafir semua. Anda jadi setan-setan. Kalau semuanya baik, jadikan oleh Tuhan, jadi malaikat-malaikat. Anda mau menjadi malaikat atau menjadi manusia? Hah? Jadi baik aja gitu. Ya, Prof, jadi malaikat. Nah, jadi malaikat Ibadah aja. terus. Tapi kalau mau menjadi malaikat, nggak usah kuliah. Manusia, Prof. Siap, Prof. Nggak usah melirik-lirik. Ya, Prof. Nggak perlu tuh. Malaikat katanya. Ya. Anda tidak usah kalau mau menjadi malaikat. Anda beribadah aja pada Tuhan. Kalau jadi setan, Anda berbuat jahat. Nah, mau jadi setan enggak Anda? Ya, Prof. Itu mau jadi manusia. Kalau manusia, Anda bebas. Nggak mau, Prof. Tuhan ciptakan gitu. Anda baik, Nggak mau. Anda buruk, itu pilihan-pilihan bebas. Yang dimakan dengan ikhtiar. Ya, Prof. Ikhtiar, kata Tuhan, Anda bebas memilih, tapi pilih yang terbaik. Kata Tuhan, ikhtiar kan dari khairun, kata ikhtiar. Berasal dari kata khairun. Pilih yang baik dalam kehidupan kita ini. Kan gitu. Jadi kajian-kajian filsafat itu logis saja. Dengan akal kita, gitu ya, jelas. Iya, benar, Prof. Berarti makhluk itu thinker and picker. Pemikir dan pemilih ya, Prof ya. Ya dengan kita mempunyai dengan berpikir itulah kita mempunyai kebebasan, dikasih kebebasan. Nah, tidak ada kebebasan kalau tidak kita mempunyai kebebasan untuk berpikir. Ada yang kebebasan untuk berbuat itu di hadapan hidup Anda ini baik, ini buruk, pilihan diri Anda. Itu yang dalam bidang etika, moral, Anda bebas memilih. Kenapa Anda bebas memilih? Anda punya akal. Kalau Anda dipaksa, tidak bebas namanya. Kalau Anda dipaksa, tidak ada tanggung jawab. Namanya dipaksa. Nah, itu dikatakan la ikraha fiddin. Jadi ajaran Islam sangat jelas, sangat konkret. Ya, betul, Prof. Manusia suka memilih di bidang apapun, semuanya dipilih, Prof. Tolong saya kan setengah jam lagi makan. Jadi makan. Oh, ayo udah sholat. Belum. Ini masih nyambung. Ini tadi mana? Ya, taruh di luar. Ini malu pertemuan kedua. Mana?
Nah, masih ada? Iya, di bawah aja. Oh, ada lagi ya? Tidak kelihatan saya. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan lagi nih? Prof mau pergi ya, Prof? Apa? Silakan, Mas Hayat. Itu Prof mau pergi ya, Prof? Enggak, pergi saya mau mengajar lagi, sebentar lagi. Oh. Prof, kaitannya dengan hidayah gimana, Prof? Nah, Itu urusan Tuhan ya, Prof? Hidayah itu apa? Ibu Hidayah itu apa? Ibu Hidayah. Oh, ini ada Hidayah, ada yang bernama Hidayah di sini. Ini sangat senam tuh. Hidayah sangat Hadiah, Prof. Ada tuh Hidayah tuh. Udah tangkap aja dia. Apa? Datangnya kenapa? Petunjuk ya? Petunjuk, Prof. Hah? Petunjuk kebenaran, Prof. Petunjuk. Kan sudah dibilang tadi, Allah sudah memberikan petunjuk pada Anda, ini baik, ini buruk. Allah tidak akan menjadikan Anda orang baik, Allah tidak menjadikan orang buruk. Itu tanggung jawab pilihan Anda. Tapi tidak semua orang, Prof. Sebagian dari Semua manusia, tanggung Prof. jawab itu masing-masing pribadi. Allah tidak pilih kasih, semuanya diberi petunjuk oleh Allah. Ada mau terima atau tidak. Itu aja persoalan. Ada yang menemukan, ada yang tidak, Prof. Hah? Ada yang menemukan, Itu ada yang kaitannya dengan paman Nabi gimana tuh, Prof? Ya karena dia tidak mau. Kan itu suatu bukti itu. Jadi Nabi tidak bisa menjadikan orang beriman. Toh Nabi Allah juga tidak memberikan petunjuk. Kenapa tidak diberi hidayah Allah? Seharusnya diberi dong. Kan sama itu sangat berjuang untuk berjuang ke Nabi. Tapi kenapa tidak diberi petunjuk oleh Allah? Ya tidak dong. Masa Allah Berarti tidak ada larinya ke pemikiran ya, Prof. Tidak ada petunjuk yang gratis walaupun untuk paman Nabi. Kalau dia tidak mau ya sudah selesai. Itu yang manusia, itu yang ajaran Tuhan. Tidak ada, oh ini dia diberi hidayah, ya tidak ada. Kalau tidak berusaha ya tidak dikasih dong. Kan kalau ada berusaha, kenapa dikasih? Kan logis saja itu. Kalau tidak berusaha bisa dikasih. Berarti hidayah memang dilandasi dari dasar pemikiran juga, Prof ya? Hidayah itu usaha. Iya, usahanya gitu. Baru dapat dikasih. Anda mau dikasih kan? Kalau tidak mau gimana? Anda mau hidayah dikasih biarin aja oleh Tuhan. Iya, Prof. Ini kalian terlalu kuat ahli sunnahnya ini. Bisa aja, Prof. Sunnah wal jamaah, Prof. Iya, Prof. Kita harus sunnah wal jamaah. Banyak Prof. yang aswaja. Prof, Jadi aswaja ini tidak akan maju-maju Islam. Prof, maaf, sebetulnya kebenaran dalam filsafat itu tuh sampai apa sih, Prof, titiknya gitu? Hah? Apa? Sebetulnya kebenaran dalam filsafat itu titiknya tuh, titik kebenaran itu sampai apa sih, Prof? Sampai tahap kalau itu kebenarannya seperti itu gitu. Ya kebenaran sejauh yang bisa penghabisan ke kita. Dan Anda tidak sampai pada, tidak bisa sampai pada kebenaran mutlak. Tidak ada seorang pun yang sampai kebenaran mutlak. Kalau ada yang sampai pada kebenaran mutlak, dia jadi Tuhan. Ya. Karena itu kita selalu berproses. Hubul himmah, cinta pada kebenaran, selalu berproses sana. Udah anak kecil, Tuhan di atas. Kan? Setelah sudah dewasa, Tuhan di mana-mana. Sekarang jangan ditanya lagi Tuhan di mana. Tuhan tidak di mana-mana. Kalau di mana, itu ada tanya mana tempat Tuhan. Salah tanya dong. Itu Tuhan jangan ditanya di mana. Di mana itu adalah Tuhan bertempat. Tuhan tidak bertempat. Nah itu berproses selalu. Karena kita punya akal. Akal itu adalah fi'il mudhari tadi. Berproses selalu. Jangan menjadi status quo. Ya kan? Jangan mendengarkan sebagai majelis taklim itu memperbodoh Anda selalu itu. Tidak mengajarkan cerdas. Pesan undang-undang kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Pergunakan akal, aktifkan akal. Ini saya kasihan melihat Anda ini loh. Belajar filsafat aja menjadi bingung semua. Karena Anda pernah menggunakan akal. Ini jadi bingung semua belajar filsafat. Padahal suruh berpikir ya, Prof ya. Dalam Al-Quran. Kan suruh afala ta'qilun kan? Kenapa ada pergunakan akal Anda? Liqaumi yaqilun. Islam itu bagi orang yang berakal.
Atamuruna nasa bil birri wa tansawna antum tatluna kitab afala taqilun. Kenapa kamu tidak punya akal? Berbeda perbuatan ini. Ya. Kan ayat Al-Quran, kata-kata akal. Tidak ada yang isim. Nah, ini semuanya adalah kata kerja. Berproses selalu. Yang berproseslah orang menjadi pintar. Dari status quo, ini apa yang dapat di pesantren sampai sekarang hanya itu aja. Anda status quo dengan pesantren. Nah, silakan apa lagi? Prof, Ya. izin tanya Prof. Itu kan ada apa namanya orang, kenapa kamu nggak sholat belum dapat hidayah? Berarti itu salah Prof ya? Ya, Hidayah itu salah hidayah, banget. nah, hidayah itu harus dicari gitu ya. Ya. Banget salahnya. Nggak mikir itu Pak. Dan gunakan akalnya. Itu mah malas itu mah Pak. Males Yang tidak menggunakan mikir. akal itu sama aja kayak hewan itu kan. Yang manusia itu hewan yang berpikir itu. Kalau hilang berpikirnya kembali menjadi hewan. Jadi hewan aja yang berkeliaran kemana-mana aja. Masuk kantor-kantor, masuk pejabat tinggi, itu kayak hewan aja semua. Tidak menggunakan akalnya. Akal itu selalu mengajak kita kepada yang baik. Ya, gimana Ustaz Sunardi? Terus ini Prof, satu lagi Prof. Jadi kan filsafat itu adalah mempergunakan akal yang sehat gitu kan Prof ya? Iyalah. Nah, terus selama ini kenapa filsafat dikatakan oleh oknum atau salah seorang itu sesat? Sesatnya itu di mana, Bob? Nggak ada filsafat yang sesat. Kecuali Kan kalau ada- dunia barat. ya, Filsafat ya. Islam tidak sesat. Kecuali kalau dunia barat. Karena itu coba loh, orang-orang Sumatera Barat itu banyak yang sesat. Cara pikirnya. Tahun 2 tahun di barat sudah macam-macam menyeleneng cara pikirnya. Coba aja Anda lihat. Filsafat non muslim mungkin ya Prof ya. Kayak Ya kan kita paganisme. belajar filsafat Islam, kita belajar filsafat Islam nih kan. Langsung aja kepada Anda itu filsafat Islam. Iya. Udah lama kan? Ya, Mau ke mana? Dewi janjian sama kita. Ya, ada yang mama kasih. Ya. Ya. Nah, silakan. Prof, Ya. berarti kita belajar filsafat itu selalu mencari kebenaran. Ketika kebenaran itu telah sampai pada diri kita, pasti ada yang ngebantah lagi gitu, Prof. Itu gimana, Jadi Prof? caranya ketahuilah apa yang belum Anda ketahui. Ya. Wajib kan? Yang belum ketahui wajib. Dan ketahuilah apa yang sudah Anda ketahui. Yang sudah Anda ketahui ini benar atau tidak? Perlu dikoreksi dong. Yang Anda pelajari selama ini benar atau tidak? Jadi ketahuilah apa untuk- yang sudah diketahui. Koreksi kembali. Dan ketahuilah apa yang belum kita ketahui. Nanti kita selalu berproses. Anda jangan anggap pintar benar apa yang Anda pahami selama ini. Ini salah. Perlu dikoreksi gitu kan. Itu kita dialogkan. Habis Allah oleh nggak cuma bisa Allah, mending Allah dulu. Dialogkan, Di sini kan begitu. Jadi Subhanahu wa Ta'alanya nggak sendirian. Ya, sampai itu Pana- Ustaz ayat bagaimana? Enggak, pandangan Prof kalau misalkan kita kan mencari kebenaran ya, Prof. Ya. Nah, kebenarannya itu berbentuk bagaimana, Prof? Apakah mendekat berbentuk menambahkan? bagaimana sih? Enggak, maksudnya Anda ketika anggap kita itu mencari apa? kebenaran itu, Ada anggap makanan itu Enggak, maksudnya berbentuk ketika apa? Pakaian. Bagaimana bentuk itu? enggak maksudnya Prof, kita Iman itu bentuknya kita kan apa? mencari- Saya sempat tanya, iman itu bentuknya apa? Masa bentuk ditanya? Terus apa dong, Prof? Ya bukan konkret, itu sesuatu yang abstrak kan? Masa dikonkretkan? Konkret itu materi benda. Cara bikinnya tuh benda aja ya, enggak bisa dong. Itu kalau bagaimana itu ada materi. Keliru sana. Gimana? Mas Ram, cukup?
Cukup Prof. Belum sampai kayaknya saya. Mas Rahman, silakan nih. Nah, Mas Abu, silakan. Yang tidak puas, silakan. Masih ada 10 menit lagi. Sekuni, silakan. Sekuni, silakan. Nggak dengar. Sekuni, silakan. Ya, yang namanya berpikir kan ada keterbatasannya, Prof. Kalau nggak ada keterbatasannya kan berarti dia akan menuhankan otaknya sendiri, bahwasanya segala sesuatunya berarti otak yang maha segala-galanya. Berarti kan itu yang akan menjadi. Jadi Anda mau tanyakan apa? Anda tanyakan apa? Apakah otak ada keterbatasannya, Prof? Jangan disebut otak lah. Otak itu tidak etis. Tidak ada kajian otak dalam Al-Quran. Akal. Ketika kita berpikir itu ada batasannya, apa terbatas apa tidak terbatas. Kalau tidak terbatas berarti kita tidak mempercayai adanya kekuasaan Allah gitu, yang mana ini siapa yang kata tidak terbatas? Ya akan terbatas dong, saya mengatakan tidak. Anda kalau tidak terbatas nggak ada Tuhan dong. Gimana sih? Yang tidak terbatas itu hanya Tuhan. Manusia terbatas, tapi di mana batasnya kita tidak tahu. Anda belajar filsafat, coba baca buku filsafat 2 halaman, 3 halaman dan ngantuk itu. Ya kan? Coba baca buku filsafat 2-3 halaman sudah ngantuk. Otak Anda sampai di sana, berhenti. Kalau tidak mampu baca buku filsafat, otak Anda berhenti. Akal Anda berhenti. Tapi ada yang senang membaca itu. Jadi akal kita ada yang sama aturannya. Jadi jangan dibatasi, kan orang yang bisa mampu terus berpikir. Kita yang tidak mampu, jadi dikatakan orang lain tidak mampu, berbeda dong. Tapi dia punya batas memang. Di mana batasnya kita tidak tahu. Ada berdiri di pinggir pantai, pandangan Anda terbatas atau tidak? Terbatas. Nah, terbatas. Tapi ada yang lebih jauh pandangannya dari Anda atau tidak? Ada yang lebih tajam matanya dari Anda. Ada yang lebih jauh lagi. Karena itu Anda mungkin dekat lagi, mata Anda sudah rusak kan. Jadi bermacam-macam kemampuan. Jadi tidak ada kemampuan manusia yang sama. Karena itu biar berpikirlah. Yang penting kita selalu mempergunakan akal dimanapun sampainya. Kita sudah berterima kasih. Yang dikecam oleh Allah tidak mau berpikir. Ya, yang dikecam itu Anda takut berpikir, itu yang dosa. Yang dosa itu takut salah. Ya kan? Artinya Anda tidak berbuat apa-apa. Kalau takut salah, Anda tidak berbuat. Dan itu ada ini sebenarnya menyimpan dosa-dosa ketakutan dan dosa-dosa kebodohan. Ya berpikir aja, tapi tentu saja objek jelas. Nah, bagaimana? Saya kira cukup ya. Cukup Prof. Oke, cukup. Nanti Sehat Prof. ke depan makalahnya Ilmu yang sangat bermanfaat dan dalam. Dan yang penulis makalah siapa menulisnya? Bu Aini ya. Ya, Prof. Yang minggu depan. Oh, minggu depan. Enggak, Prof. Jadi tidak usah banyak, ya tulis Anda mengerti dengan apa yang Anda tulis, baca beberapa buku, dan kemudian jangan banyak-banyak menurutnya. 10 halaman per menit atau 7 halaman aja cukup. Sehingga Anda mengerti dengan apa yang Anda tulis. Barangkali demikian dari saya. Ini hanya kita tidak terbatas waktu, ya kan. Beginilah kajian filsafat tidak pernah habis-habisnya. Karena lautan ilmu, lautan yang tidak pernah terbatas. Dari saya lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Sehat-sehat ya Prof. Terima kasih, Prof. Panjang umur, berkah. Minggu depan Pak Saiful Bahri sama Pak. Bu Ain, ini udah kan ya Bu Ain ya? Ya udah selesai. Ya naon. Pak Haji kita nggak jadi maju ya? Maju minggu depan. Jadi